TC Timnas AFF digelar. Skuad B Timnas penuh wajah baru. John Hertman bikin rival ketar-ketir. Kabar besar kembali datang dari dunia sepak bola Indonesia. Di tengah antusiasme publik yang terus meningkat terhadap perkembangan Timnas Indonesia, kini muncul kabar terbaru yang langsung menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Persiapan menuju Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship dikabarkan mulai memasuki fase serius. Rumor mengenai jadwal pemusatan latihan atau training camp, TC, Timnas Indonesia kini semakin santer terdengar. Namun yang paling menarik bukan hanya soal dimulainya TC. Fokus utama justru tertuju pada strategi besar yang kabarnya tengah disiapkan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hertman. Pelatih asal Inggris tersebut disebut-sebut bakal mengambil langkah berani dengan menurunkan skuad B Timnas Indonesia untuk menghadapi ajang Piala AFF 2026. Menariknya lagi, skuad ini dikabarkan akan dipenuhi oleh banyak wajah baru, talenta muda potensial, serta pemain-pemain lokal terbaik dari kompetisi domestik. Strategi ini langsung memicu perbincangan panas di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang menilai langkah ini justru bisa menjadi ancaman besar bagi rival-rival utama seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Filipina. Pertanyaannya sekarang, mengapa skuad B justru dianggap mampu membuat rival ketar-ketir? Jawabannya terletak pada strategi, kedalaman skuad, dan faktor kejutan yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. John Hertman tampaknya memahami betul situasi yang sedang dihadapi Timnas Indonesia. Berbeda dengan agenda kualifikasi Piala Dunia atau FIFA Matchday yang memungkinkan seluruh pemain terbaik berkumpul, Piala AFF memiliki tantangan tersendiri. Ajang ini tidak masuk ke kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Situasi ini otomatis membuat sejumlah pemain diaspora dan bintang utama Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri kemungkinan besar tidak akan tersedia. Nama-nama besar yang selama ini menjadi tulang punggung Garuda berpotensi absen karena harus membela klub masing-masing. Kondisi inilah yang memaksa Hertman berpikir realistis sekaligus strategis. Alih-alih bergantung pada pemain yang belum tentu tersedia, ia memilih membangun fondasi tim dari pemain-pemain yang bisa dipastikan siap tampil penuh sepanjang turnamen. Dalam beberapa sesi latihan terbuka di Jakarta, Hertman sempat memberikan gambaran mengenai arah proyek yang sedang ia bangun. Kami mengadakan pemusatan latihan ini karena saya ingin mulai membangun fondasi taktik tim. Kami akan menghadapi kompetisi ini selangkah demi selangkah. Pernyataan tersebut langsung menjadi sinyal kuat bahwa Hertman bukan sekadar ingin membentuk tim sementara untuk Piala AFF. Ia sedang membangun struktur jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa salah satu kekuatan terbesar tim-tim elit dunia adalah kedalaman skuad. Ketika pemain utama absen, kualitas tim tidak turun drastis karena lapis kedua mereka juga memiliki kualitas tinggi. Inilah yang kini ingin dibangun oleh Hertman di Timnas Indonesia. TC kali ini bukan sekadar ajang persiapan biasa. Ini adalah tahap seleksi sekaligus pembentukan fondasi generasi baru Garuda. Rumor mengenai daftar pemain yang masuk radar pun mulai bermunculan. Beberapa nama yang sudah familiar diprediksi tetap menjadi bagian penting dalam skuad. Mereka akan berfungsi sebagai pemain senior sekaligus mentor bagi para pemain muda. Di sektor pertahanan, nama Rizky Ridho diprediksi tetap menjadi salah satu andalan utama. Bek tangguh milik Persija Jakarta ini dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik, duel udara kuat, serta kepemimpinan yang semakin matang. Untuk posisi penjaga gawang, Hernando Ari disebut masih menjadi kandidat utama. Pengalamannya bersama timnas senior menjadikannya salah satu pemain paling siap untuk memimpin lini belakang. Sementara itu, di sektor sayap, duo Yakob Sayuri dan Yance Sayuri juga diprediksi masuk dalam rencana besar Hertman. Kecepatan, agresivitas,
dan fleksibilitas mereka dinilai sangat cocok dengan filosofi permainan modern yang diinginkan Hertman. Namun sorotan terbesar tentu mengarah pada nama-nama muda yang siap mencuri perhatian. Beckham Putra menjadi salah satu pemain yang paling sering disebut. Gelandang muda milik Persib Bandung ini dikenal memiliki kreativitas tinggi, visi bermain bagus, dan keberanian dalam duel 1 lawan 1. Kemudian ada Arhan Kaka, striker muda yang digadang-gadang sebagai salah satu aset masa depan sepak bola Indonesia. Meski masih sangat muda, potensinya sudah terlihat sangat menjanjikan. Tak hanya itu, sejumlah talenta dari kelompok umur seperti ex-pemain timnas U19, hingga pemain muda yang tampil menonjol di Liga 1 juga disebut masuk radar. Inilah yang membuat skuad B Indonesia terasa sangat menarik. Skuad ini bukan sekadar kumpulan pemain pelapis. Sebaliknya, ini adalah kombinasi antara pemain senior lokal yang berpengalaman dan talenta muda yang lapar pembuktian. Komposisi seperti ini justru sangat berbahaya. Pemain senior membawa stabilitas, sedangkan pemain muda membawa energi, motivasi, dan semangat juang tinggi. Lalu muncul pertanyaan besar. Mengapa Thailand, Vietnam, dan Malaysia justru harus waspada terhadap skuad B Indonesia? Ada beberapa alasan kuat. Pertama tentu adalah faktor John Hertman. Nama Hertman bukan sosok biasa dalam dunia kepelatihan internasional. Reputasinya sudah diakui dunia setelah berhasil membawa Kanada tampil di Piala Dunia. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat kuat dalam membangun struktur tim, disiplin taktik, dan mentalitas kompetitif. Kehadirannya memberi aura berbeda bagi timnas Indonesia. Di bawah Hertman, Indonesia tidak hanya mengandalkan semangat juang. Tim ini mulai berkembang menjadi skuad yang lebih disiplin secara taktik, lebih terorganisir, dan lebih efektif. Kedua adalah faktor kejutan. Dengan banyaknya wajah baru dalam skuad, lawan akan kesulitan membaca peta kekuatan Indonesia. Tim analis lawan biasanya mempelajari pola permainan dari pemain-pemain inti yang sudah familiar. Namun ketika komposisi tim berubah drastis, seluruh persiapan lawan menjadi jauh lebih sulit. Mereka tidak benar-benar tahu siapa yang akan menjadi ancaman utama. Ketidakpastian inilah yang membuat Indonesia berpotensi menjadi tim paling sulit diprediksi di turnamen. Ketiga adalah kualitas individu pemain lokal yang kini terus meningkat. Liga 1 Indonesia berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pemain lokal kini memiliki kualitas teknik, fisik, dan pemahaman taktik yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Artinya, gap kualitas antara skuad utama dan skuad lapis kedua mulai menipis. Ini kabar yang sangat positif. Timnas Indonesia kini tidak lagi bergantung pada segelintir pemain saja. Kedalaman skuad mulai terbentuk. Faktor lainnya adalah kolaborasi antar lini pembinaan. Hertman dikabarkan aktif berkomunikasi dengan jajaran pelatih kelompok umur, termasuk Nova Arianto. Tujuannya jelas, memastikan transisi pemain muda menuju level senior berjalan mulus. Kolaborasi ini sangat penting. Pemain-pemain muda terbaik bisa dipantau lebih awal, dipoles sesuai kebutuhan taktik, lalu dipromosikan saat siap. Dengan sistem seperti ini, regenerasi skuad berjalan lebih sehat. Inilah fondasi yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk menjadi kekuatan besar secara konsisten. Piala AFF 2026 pun menjadi panggung pembuktian yang sangat penting. Bagi pemain senior, ini adalah kesempatan menunjukkan kualitas kepemimpinan mereka. Bagi pemain muda, ini adalah panggung emas untuk membuktikan diri di level internasional. Dan bagi John Hertman, ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedalaman skuad yang benar-benar kompetitif. Jika eksperimen ini berhasil, dampaknya akan sangat besar.
Indonesia tidak hanya berpeluang menjadi kandidat kuat juara Piala AFF 2026, tetapi juga menunjukkan bahwa masa depan sepak bola nasional sedang bergerak ke arah yang sangat positif. Kini seluruh mata tertuju pada TC Timnas Indonesia. Siapa saja yang akan masuk daftar final? Siapa yang mampu mencuri perhatian Hertman? Dan yang paling penting, mampukah wajah-wajah baru ini membawa Indonesia meraih trofi AFF pertama dalam sejarah? Satu hal yang pasti, era baru Timnas Indonesia sedang dimulai. Dan jika proyek John Hertman berjalan sesuai rencana, rival-rival Asia Tenggara wajib bersiap. Karena Garuda kini tidak hanya kuat di skuad utama, lapis kedua mereka pun mulai terlihat sangat mengerikan.